Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini kembali dari Menara Doa Segala Bangsa dapat menyapa semua, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang mengikuti dari channel YouTube. Baik, saudara, kita buka Alkitab. Kita lihat dalam kitab Filipi, saudara ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua kita akan lihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca. Saya akan baca bergantian dengan Pak Benyamin. Siapa? Saya baca ayat ganjil ayat 1, Pak Benyamin ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengerniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Baik, saudara, saya akan menyampaikan firman dengan satu judul, Unity sebagai keluarga dalam Kristus. Ya, saudara, betapa penting sekali unity sebagai satu keluarga dalam Kristus, baik dalam keluarga kita masing-masing di rumah, di dalam rumah tangga kita, maupun unity sebagai satu keluarga dalam Kristus di dalam menara doa segala bangsa, saudara. Nah, di dalam firman ini kita perhatikan, saudara, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, ya, supaya kita ini bisa unity sebagai satu keluarga Allah, keluarga besar di dalam Kristus, di dalam menara doa segala bangsa atau sekolah doa apostolik profetik, saudara. Di sini, saudara, kita diingatkan Tuhan untuk apa? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, di sini dikatakan, saudara, untuk kita bisa unity, ya, kita di situ dikatakan harus sehati sepikir. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saudara, untuk kita bisa unity ini ternyata kita itu mesti sehati sepikir. Yang pertama yang kita mesti perhatikan adalah kita sepikir dulu, saudara. Karena kalau kita tidak punya satu pikiran, satu pandangan, maka tidak bisa kita sehati. Karena itu baik hamba-hamba Tuhan, baik pengurus maupun kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai tentara-tentara Kristus yang ada di menara doa segala bangsa, kita perlu sepikir dulu. Kalau kita punya sepikir, maka baru kita bisa sehati. Nah, berarti apa, saudara? Dalam memandang segala hal kita harus sepikir. Mungkin kita bertanya, Pak Hebron, bagaimana kita bisa sepikir? Sedangkan kita sendiri berasal dari latar belakang berbeda, dibentuk
di dalam keluarga yang berbeda, dan juga pendidikan semua berbeda. Saudara, yang bisa membuat kita sepikir itu apa? Firman. Kalau kita memakai undang-undang yang sama, yaitu firman Tuhan sebagai undang-undang kita, bisa nggak kita sepikir? Bisa, saudara. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Kalau kita punya pandangan kasih, untuk kita saling mengasihi, bisa nggak kita sepikir? Bisa. Firman Tuhan mengajar kita untuk belajar menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita punya sepikir dalam hal ini, bisa nggak kita sehati? Bisa, saudara. Firman mengajar kita untuk belajar menghormati dan menundukkan diri kepada otoritas. Kalau kita sepikir dalam hal ini, bisa nggak kita sehati? Bisa, saudara. Jadi, saudara, firman itulah yang membuat saudara dan saya bisa sepikir. Firman itulah yang membuat kita bisa sepikir. Karena kita bisa sepikir, maka kita bisa apa? Sehati. Nah, itu penting sekali, saudara, ya. Karena itu, saudara, mungkin saudara berkata, gimana kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan? Ya, perbedaan pandangan itu kita selesaikan dengan apa, saudara? Dialog. Dalam keluarga pun mungkin seperti itu. Antara suami istri ada perbedaan pandangan. Orang tua dan anak itu ada perbedaan pandangan. Nah, itu perbedaan pandangan itu wajar, saudara. Ya, karena kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Tetapi, saudara, perbedaan pandangan itu harus diselesaikan dengan apa? Satu, dialog, saudara. Tukar pikiran antara anggota keluarga kita ataupun kita pengurus ataupun hamba Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Nah, dari situlah, saudara, perbedaan pandangan ini akan mengerucut menjadi sepikir. Nah, bagaimana, saudara, kalau dalam keluarga ataupun dalam pelayanan seperti Menara Doa Segala Bangsa ini, ya, tidak bisa mengerucut menjadi satu pandangan. Nah, di dalam kondisi seperti itu yang harus mengambil keputusan adalah kepala keluarga. Dalam hal ini suami, ya, ataupun seorang ayah, dia harus memutuskan. Pada waktu dia memutuskan satu keputusan, walaupun istri beda pandangan, anak bahkan beda pandangan, semua harus tunduk kepada keputusan otoritas yang paling tinggi dalam keluarga. Demikian juga di dalam pelayanan seperti di Menara Doa Segala Bangsa atau dalam gereja. Ya, itu yang buat kita sepikir. Kalau keputusan sudah dibuat, kita harus belajar menghargai, menundukkan diri kepada otoritas, baru kita sepikir. Nah, kalau kita, saudara, tetap beda pandangan, pada waktu sudah diputuskan, ya, kita memberontak. Nah, itulah, saudara, yang tidak benar di dalam diri kita. Berarti ada apa? Ada roh pemberontakan. Nah, inilah yang sering menjadi akar, saudara, perpecahan dalam keluarga, perpecahan dalam gereja atau pelayanan, karena ada spirit, ada roh pemberontakan, ada roh pemecah. Nah, mari, saudara, kita lihat di dalam kitab Galatia. Saudara tetap berikan tanda bagian ini, ya. Kita lihat di dalam kitab Galatia, saudara, pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5, di situ dikatakan apa, saudara? Ya. Galatia 5 ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, saudara. Jadi, saudara, kalau kita tidak bisa sepikir, ya, kita semaunya sendiri, mau memaksakan kehendak kita, saudara, itulah, saudara, yang dinamakan dengan perselisihan, ya, dengan roh pemecah. Dan itu ternyata, saudara, bersumber dari apa? Perbuatan daging. Berarti kita ini masih hidup dalam kedagingan, kita masih kuat, belum mati, saudara. Nah, kita, saudara, di Menara Doa Segala Bangsa maupun Sekolah Doa Apostolik Profetik, kita ini sudah bergerak dalam pelayanan dimensi roh. Nah, kalau kita sudah bergerak dalam pelayanan dimensi roh, dimensi yang paling tinggi ini, terus masih ada hamba Tuhan atau pengurus yang masih hidup dengan menggunakan gaya daging, ya, maka, saudara, itulah yang menjadi akar penyebab terjadi satu perpecahan dalam pelayanan.
Makanya firman Tuhan katakan supaya kita betul-betul jangan pakai daging lagi. Tidak lagi mengikuti perbuatan daging. Karena salah satu perbuatan daging itu adalah roh pemecah. Ya, roh pemecah, saudara. Nah, ini yang kita betul-betul mesti perhatikan, ya. Jadi kita harus belajar, saudara, ya. Sifat-sifat spirit yang memberontak dalam diri kita, yang bersumber daripada roh pemecah, kita harus singkirkan. Kita harus buang daripada kehidupan kita. Supaya saudara di dalam satu keluarga ataupun dalam satu komunitas gereja ataupun pelayanan seperti Menara Doa Segala Bangsa itu boleh terjaga unity di dalam Tuhan. Karena unity sebagai keluarga Tuhan, baik dalam keluarga kita di rumah, itu sangat penting sekali. Ya. Karena itu akan membuat ada damai sejahtera di tengah-tengah kita, sehingga saudara kita akan bisa berkembang, kita akan bisa maju. Ya, di dalam pelayanan kita akan ada pelipat gandaan, dan juga apa, saudara? Kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara, sepikir ini harus kita usahakan. Ya, kita usahakan. Kita menolak segala roh-roh pemberontakan yang mencoba mempengaruhi kita. Dan kita belajar, saudara, ya, untuk mau sepikir. Ya. Karena itu saudara, sepikir ini bukan saja menolak, ya, menyingkirkan, menghalau segala roh pemberontakan dari hati dan hidup kita, tapi juga belajar mengalah, belajar menerima pandangan orang lain. Nah, ini perlu dibangun, saudara. Karena itu saudara, saya sendiri dalam memimpin itu selalu saya berusaha mengakomodir semaksimal mungkin selama tidak bertentangan dengan prinsip firman dan etika ataupun moral. Saya selalu berusaha mengakomodir semua usulan-usulan yang baik, yang bahkan mungkin berbeda dengan pandangan saya. Ya, saya selalu berusaha mengakomodir. Itu apa? Itu sikap yang namanya kita mau mengalah. Ya. Kita mau merangkul, kita mau merendahkan diri. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa sepikir nih. Ya. Supaya bisa sepikir, kalau sepikir maka kita akan bisa sehati. Sehingga pelayanan kita yang kita kerjakan untuk mengerjakan visi misi Tuhan itu boleh benar-benar bisa tercapai. Ya. Karena itu katakan, sempurnakanlah sukacitaku, dan ini hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, saudara, kalau kita dalam pelayanan sudah sehati sepikir, kita itu akan penuh sukacita melayani. Karena itu saya katakan, kita melayani di Menara Doa Segala Bangsa, kita harus ciptakan suasana sorga, suasana damai, suasana sukacita. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita semua mau sepikir, sehingga terjadi yang namanya kesehatian. Nah, ini saudara, hal yang pertama yang kita harus perhatikan supaya kita boleh memiliki satu unity, kesatuan, kekompakan di dalam Tuhan, di dalam keluarga kita masing-masing, bahkan di dalam keluarga yang besar kita di Menara Doa Segala Bangsa dan Sekolah Doa Apostolik Profetik. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Nah, dasarnya fondasinya apa? Kasih, saudara. Kita harus punya fondasi kasih, bahwa kita mengasihi Tuhan, Tuhanlah yang utama dalam hidup kita, dan kita mau mengasihi rekan-rekan kita, saudara seiman kita. Ya. Kalau kita punya kasih, maka kita dikatakan akan bisa apa? Satu jiwa, satu apa? Satu tujuan. Nah, saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa dan Sekolah Doa Apostolik Profetik itu sudah punya visi misi. Itu tujuan yang kita mau capai melalui pelayanan yang kita kerjakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, inilah saudara, kita harus bukan hanya sepikir sehati, tetapi kita juga harus punya satu kasih, di mana kita mau mengasihi satu yang lain, sehingga kita punya satu jiwa dan apa? Satu tujuan. Ya. Jadi kita harus perhatikan, ya. Yang kedua adalah kita harus punya satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita melayani ini karena kasih, tidak ada yang lain, ya. Dan itu yang menjadi dasar pelayanan kita. Kemudian yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, ini.
Jadi benar-benar sifat egoisme itu mesti dibuang, saudara. Ya. Jangan cari kepentingan sendiri, saudara. Di dalam pelayanan, karena ini bicara massa, bicara banyak orang, kebersamaan, itu kita jangan hanya mencari keuntungan sendiri. Tapi justru sebaliknya, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, saudara. Kalau kita sudah bicara massa, sudah bicara satu komunitas seperti ini, keluarga besar, maka yang ketiga, saudara, yang kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, kepentingan orang lain yang diutamakan, supaya orang diberkati, ya, supaya orang semakin bertumbuh dalam Tuhan, supaya orang boleh mengalami mujizat, supaya orang mengalami kesembuhan. Jadi betul-betul tidak lagi memikirkan kepentingan diri kita, tapi kepentingan orang lain. Nah, itu saudara, saya sendiri berusaha bangun, saudara, dalam kehidupan, ya. Dan saya sendiri berusaha menjadi teladan dalam hal itu, bahwa saya tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Saudara, kalau kita mau bangun kingdom business, di mana itu jadi wajah buat transfer of wealth, itu bukan untuk memperkaya diri, bukan sama sekali. Tapi bagaimana supaya kita memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan hamba-hamba Tuhan melalui lumbung Yusuf, ya, kepentingan jemaat yang membutuhkan, kepentingan misi, ya, supaya kita bisa berbuat lebih banyak, ya, dengan kita memiliki keuangan lebih besar, kita punya kemampuan lebih banyak lagi untuk memberkati lebih banyak orang, lebih banyak hamba Tuhan, lebih banyak kebutuhan misi. Nah, itu saudara yang menjadi tujuan kita, ya. Karena itu dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri. Kemudian yang keempat apa? Puji-pujian yang apa? Sia-sia. Nah, saudara, ini kita mesti belajar, saudara, ya. Jangan gila pujian. Jangan gila pujian. Nah, saudara, kadang-kadang saudara kita tidak sadar, ya, bahwa kadang-kadang kita itu tersinggung, merasa dilangkai dan sebagainya. Ya, itu akarnya apa? Karena kita ini gila hormat sebenarnya. Ya. Sehingga kita merasa sangat tersinggung kalau kita merasa dilangkai. Itu gila hormat, saudara. Dan itu sumbernya apa? Aku kita ini masih tinggi. Sehingga kalau kita merasa dilangkai, ya, job kita orang lain tiba-tiba kerjakan, kita tersinggung, itu sebenarnya keangkuhan, saudara. Ya. Bukan berarti lalu orang bisa seenaknya juga ngerjakan job kita sehingga tumpang tinggi, tabrak. Bukan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ada orang tanpa dia sengaja, mungkin job kita, orang lain itu yang kerjakan, rekan kita, udah tidak usah dipermasalahkan, saudara. Ya. Kita bersyukur kalau kerjaan kita justru tambah ringan, ya, karena ada yang bantu gitu loh. Nah, jangan dipermasalahkan, saudara. Nah, itu sumbernya apa? Jangan cari pujian. Saudara, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cukup sering saya ini terima chat yang isinya chat di WA itu memuji saya. Saya bilang jangan puji saya. Yang kalian puji itu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, bukan Pak Hebron yang kalian puji, ya. Jangan puji saya, puji Tuhan Yesus, ya. Dialah yang layak dipuji. Kalau saya jadi seperti itu karena Tuhan Yesus, bukan karena saya. Jadi kalian puji aja Tuhan Yesus. Saya nggak perlu dipuji. Karena salah satu, ya, buah roh itu adalah kita nggak boleh gila pujian, saudara. Coba kita lihat, ya. Kita kembali ke Galatia pasal 5 tadi. Ya. Galatia pasal yang kelima, saudara, ya. Kita lihat di situ dikatakan buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 mulai. Ayat 22. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, Satu, kasih. Kedua apa? sukacita, Sukacita. Dua. damai Tiga, sejahtera, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. kemurahan, Kelima, kemurahan. kebaikan, Kebaikan. 6, kesetiaan, kesetiaan. 7, kelemah lembutan, 8, dan penguasaan diri. ya. Terus, Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. nah, sering kita cuma dengar, saudara, 9 buah roh. Padahal buah roh ini bukan 9, saudara, ada 12. Saudara lihat ayat lompat, ayat yang
selanjutnya di dalam ayat yang ke-26. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Nah, Jangan 10. Ya, janganlah kita saling menantang 11. dan saling mendengki. 12, saudara, ya. Ini buah roh, saudara. Buah roh ada 12. Jumlah buah rohnya seperti jumlah murid Yesus, 12 orang. Ya. Di sini katakan apa? Jangan gila hormat. Ya. Jangan saling menantang. Dan saling mendengki. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita merasa dilangkai, kita tidak disapa, kita merasa seperti misalnya ini tidak usah dipersoalkan, saudara. Ya, hal seperti kenapa? Itu perbuatan daging, saudara. Sedangkan perbuatan buah roh itu, saudara, tidak ada sifat begitu, ya. Tidak ada gila hormat. Yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan tuh hanya Tuhan Yesus saja. Titik, saudara. Karena itu saya bolak-balik tekankan di sini. Yang perlu kita idolakan, yang perlu kita tinggikan, itu bukan hamba Tuhannya, saudara. Siapapun dia. Tetapi siapa? Cukup Tuhan Yesus satu-satunya. Saudara, terlalu banyak umat Kristen mengidolakan hamba Tuhan. Ya. Dan pada waktu hamba Tuhan itu jatuh atau mengecewakan mereka, mereka menjadi kecewa berat. Ya, itu salah. Ya. Kita lihat, saudara, ada beberapa anggota yang left dari MDSB karena ikut hamba Tuhan A, B, C, dan sebagainya. Saya ketawa. Ini orang-orang yang saudara masih kekanak-kanakan. Saya nggak peduli udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi bagi saya itu masih kekanak-kanakan. Mengapa? Mereka berarti nggak lihat Tuhan Yesus. Mereka lihat figur hamba Tuhan, dan itu salah. Ya, saya bolak-balik diomongin, Pak Hebron ini harus sering tampil gitu dong. Harus sering khotbah. Kita ini tahu Pak Hebron maunya orang lain maju, tapi Bapak harus sering tampil. Saudara, memang sifat saya gitu, ya. Saya mau kalian maju, kalian yang sering tampil, saya biasa-biasa aja. Ya, saya ditegur, Pak Hebron makanya ya harus sering tampil. Figur Bapak yang harus banyak di depan. Ya. Karena apa, saudara? Karena saya ini sangat menjaga diri, ya. Dalam pengertian apa? Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Karena yang kita mau hanya Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, jadi idola kita semua. Gitu loh. Yes. Makanya saudara, Yohanes Pembaptis dia katakan apa? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus tambah besar, aku tambah kecil. Nah, itu seperti itu, saudara. Nah ini. Dan itu hanya bisa terjadi, saudara, kalau kita ini tipe orang yang tidak kepingin tampil. Ya, saudara, ada banyak hamba Tuhan lah. Kita jujur aja, saudara bisa lihat di YouTube. Yang senang one man show. Wah, gitu ya. Ribuan orang, ratusan ribu senang dia. Wah, senang sekali dia. Saudara, percuma kalau satu saat nanti tahu-tahu ke neraka, bisa kaget, saudara. Ya, saudara, hamba Tuhan Korea, saya lupa namanya ya. Waktu dia meninggal karena kena stroke juga ya, dia meninggal, singkatnya waktu itu dia dibawa ke surga, dijemput oleh malaikat, dibawa ke surga, saudara. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, dan kemudian Tuhan suruh malaikat bawa dia jalan-jalan ke surga dan neraka. Saudara, hamba Tuhan ini kaget. Dia kaget kenapa? Dia kaget karena ada hamba Tuhan yang sangat terkenal di Korea. Bahkan dapat dikatakan hamba Tuhan ini adalah ikon kekristenan di Korea Selatan. Dia kaget ada di neraka, saudara. Dia tanya malaikat, ini kok bisa ini kan hamba Tuhan besar ini. Hamba Tuhan sangat terkenal di Korea. Dia jadi ikon kekristenan. Kita pikir dia sedang senang-senang di surga bersama Tuhan. Kenapa kok dia ada di neraka? Malaikat bilang apa? Betul. Dia banyak melakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di balik itu motivasinya cuma untuk cari namanya dia. Popularitas dia. Saudara, pada waktu saya baca kesaksian itu, saya betul-betul ngeri juga. Waduh, ngeri juga ya. Ya.
Kita pikir kita berjasa buat pekerjaan Tuhan, banyak orang senang kita, banyak orang memuji kita, banyak orang mengidolakan kita, tapi ujung-ujungnya kena neraka, apa guna semua itu? Dan itu saudara jangan main-main ya. Kita jangan sampai mencuri yang namanya kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang patut ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Amin, amin. Ya. Hanya Tuhan Yesus, saudara. Karena itu saudara belajar, saudara. Jangan lihat hamba Tuhan. Ini sudah waktunya kita harus bertobat. Daripada kita mengidolakan figur hamba-hamba Tuhan tertentu. Bukan tidak boleh, tapi kita harus punya batas. Boleh saudara mengagumi, tapi tidak usah sampai mengidolakan. Wah, kita mengagumi, wah hamba Tuhan ini khotbahnya bagus. Saya kagumi hamba Tuhan ini karakternya luar biasa bagus. Ya, wah, saya kagumi hamba Tuhan ini karunia kesungguhannya benar-benar dahsyat. Itu aja boleh. Tapi jangan sampai mengidolakan, saudara. Dan itu yang terjadi. Dan ada banyak hamba Tuhan di YouTube, saudara. Itu makanya nama pelayanan mereka di YouTube pakai nama mereka pribadi kan. Ya. Pakai nama pribadi di YouTube kan. Makanya dulu saya tidak bisa lupa si Pastor Yowen. Waktu dia pelayanan di sini dia bilang saya salut di sini tidak pakai nama pribadi. Kenapa? Karena di YouTube itu nama-nama pribadi semua kan. Channel-channelnya. Bukan tidak boleh, tapi apa motivasi di balik itu? Apakah kita sedang mencari nama, popularitas? Kalau itu, kita sudah dosa besar di depan Tuhan. Karena yang boleh ditinggikan, diidolakan itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya sih ya, kalau orang-orang itu kagum, senang dengan khotbah kita, senang dengan pengajaran kita, saya yakin channel tidak perlu pakai nama Hebron Channel, Hebron TV. Gak perlu. Orang pasti cari kan. Oh, Pak Hebron ada di Menara Doa Segala Bangsa. Oh, Pak Benyamin ada di Menara Doa Segala Bangsa. Kan tidak perlu pakai nama kita. Ya. Jadi saudara, ini yang kita betul-betul harus perhatikan ya. Selanjutnya saudara ya. Kemudian yang keempat. Kemudian yang kelima dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jadi hal yang kelima ini yang kita harus perhatikan kalau supaya kita bisa unity sebagai keluarga Tuhan. Ya, baik dalam keluarga kita sendiri maupun di Menara Doa Segala Bangsa. Dikatakan di situ menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini sebenarnya yang namanya orang rendah hati. Ya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang rendah hati itu apa? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang menganggap orang lain lebih penting dari dia. Lebih utama dari dia. Itu orang rendah hati, saudara. Nah, kalau saudara, di dalam pelayanan kita bersama, kita menganggap orang lain, rekan kita, lebih utama dari kita. Lebih penting dari kita. Ada nggak percekcokan? Ada nggak salah paham? Ada nggak gesekan? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Karena semua mengalah. Oh, ibu ya lebih utama dari saya. Lebih penting. Ibu harus maju. Ibu harus berkembang. Pak ya, bapak yang harus maju. Bapak yang berkembang. Anggap orang lain lebih utama. Nggak ada. Ya. Tapi kalau dirinya merasa gua ini lebih hebat. Ya, kalau nggak ada saya, MDSB nggak bisa maju. Kalau nggak ada saya, MDSB nggak bisa berkembang. Haleluya. Nah, itu yang repot, saudara. Itu yang akhirnya bikin kekacauan. Saya, saudara ya, dengar dulu ya. Kalau ketemu dengan hamba Tuhan atau pengurus, penatua lah, diaken di gereja ABC, dia bilang, waduh. Dia bilang, suasana dalam gereja kalau sudah besar, waduh, kalah saingan bisnis. Gesekannya kenceng banget katanya. Ya gesekan. Saya dengar itu sampai geleng-geleng kepala. Masa sih dalam gereja kok sampai seperti itu? Ngalah-ngalahin partai politik aja, saya bilang. Ini kan ngeri. Apakah ini benar? Apakah itu harus begitu? Jelas ini salah. Ini nggak benar, saudara. Gereja itu harus suasana surga. Karena di dalamnya ada kasih.
Nah ini saudara, kalau masing-masing itu sudah tinggi hati, angkuh, sombong, menganggap dirinya lebih hebat, lebih penting, lebih utama dari orang lain, makanya terjadi persaingan, makanya gesekan terus, makanya benturan terus. Tapi kalau kita menganggap orang lain lebih penting, orang lain lebih utama, ya, tidak akan ada gesekan, saudara. Semua akan damai-damai saja. Semua akan tenang-tenang saja. Ini hal yang penting yang kita mesti perhatikan supaya terjadi unity. Dalam keluarga pun seperti itu, saudara. Kalau suami menganggap istri lebih penting, lebih utama dibanding dirinya, keluarga itu keluarga damai. Demikian juga istri menganggap suaminya lebih penting, lebih utama dari dirinya. Damai keluarga itu, saudara. Yang jadi sumber masalah itu kalau dalam diri kita itu masih ada keangkuhan, tinggi hati. Nah itu makanya kita perlu sembeli, saudara. Sembeli ya kedagingan yang namanya angkuh, tinggi hati, sombong dari hati dan kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa rendah hati. Kalau rendah hati baru kita bisa unity, saudara. Ya. Nah, kemudian dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, tadi kita sudah bahas itu ya. Ya, bahwa kita jangan, saudara, dalam satu komunitas itu kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, kebahagiaan orang lain. Itu yang selalu ada di hati pikiran kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya ada di hati saudara, bagaimana saudara supaya mengalami terobosan dalam masalah yang sudah hadapi, bagaimana sudah mengalami mujizat, bagaimana supaya sudah mengalami pemulihan dan sebagainya. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan yang kita bantu lewat Lumbung Yusuf, saya selalu pikirkan bagaimana kita bisa bantu dalam keuangan. Kalau sekarang 300.000, mungkin ke depannya jadi 500.000, bisa 1 juta dan sebagainya. Dan supaya lebih banyak lagi hamba Tuhan yang boleh dibantu. Nah itu namanya apa? Kita betul-betul memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Nah ini. Kemudian saudara, di dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ternyata saudara, ya, 5 hal tadi itu semua ada di dalam siapa? Di dalam diri Tuhan Yesus. Inilah pikiran Tuhan Yesus, inilah perasaan Tuhan Yesus, inilah hati jiwa Tuhan Yesus. Makanya dikatakanlah kamu dalam hidupmu bersama, yaitu bicara komunitas, saudara, menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran perasaan yang dalam Kristus Yesus itu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan mengosongkan dirinya. Ya. Nah inilah saudara yang dikatakan kita mesti teladani dari kehidupan Tuhan Yesus, mengosongkan dirinya. Artinya apa? Tidak merasa dirinya sebagai orang yang penting. Seperti yang saya sudah katakan tadi, orang lain yang dianggap penting. Kemudian dikatakan, ya, tidak menganggap sebagai kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan tadi. Menganggap milik yang harus dipertahankan. Jadi rela saudara melepaskan hak. Rela melepaskan apa yang namanya ya kepentingannya, haknya, kepentingan pribadinya. Itu saudara. Nah, dalam komunitas itu harus seperti itu, saudara. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, kita harus punya jiwa seperti itu. Benar-benar saudara, kita ini betul-betul ya tidak menganggap diri sebagai orang penting. Ya, kita rela melepaskan hak seperti Tuhan Yesus. Yang dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dikatakan taat. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini, Tuhan Yesus aja sudah memberikan loh saudara keteladanan dalam hal apa yang namanya ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Taat kepada otoritas. Ya.
Yesus tahu persis dia ditugaskan oleh Bapa ke dalam dunia untuk menderita sengsara, mati di atas salib untuk menanggung dosa kita demi keselamatan, dan dia taat itu. Nah ini saudara, karena itu saudara, dalam kehidupan kita, di dalam satu komunitas supaya terjadi unity, mari saudara kita belajar saudara, untuk apa? Untuk taat. Untuk taat. Taat kepada otoritas, taat kepada firman, taat kepada aturan yang sudah ditetapkan dalam satu komunitas. Supaya apa saudara? Supaya unity itu, kesatuan itu bisa terjaga. Kesatuan itu bisa dibangun saudara. Karena kesatuan itu saudara memang harus dibangun. Kesatuan itu tidak instan saudara. Kesatuan itu melalui masalah-masalah yang terjadi, proses-proses yang terjadi, itu baru boleh terbentuk saudara. Karena nanti akan terfilter dengan sendirinya. Orang-orang yang punya roh pemberontakan itu pasti dia akan keluar. Pasti sudah. Ya. Pada waktu roh unity ini mulai masuk ya. Mulai masuk menjadi satu. Ini saudara, roh-roh yang memberontak, roh-roh yang tidak mau tunduk kepada otoritas, roh-roh yang tidak mau taat, ini otomatis akan keluar ya. Karena kedahsyatan kuasa unity itu akan menyingkirkan segala yang bukan dari Tuhan. Roh pemberontakan, ya, roh iri hati, itu benar-benar akan tersingkirkan dengan sendirinya. Karena memang Tuhan mau kita unity. Apalagi kita sedang mengerjakan satu visi misi yang besar daripada Tuhan. Tuhan mau kita unity. Ya, setan tidak mau kita unity, tapi Tuhan mau kita unity. Supaya apa? Tuhan bisa bertahta di tengah kita. Dan boleh membawa rencana Tuhan yang besar untuk boleh tergenapi dengan segera dan secepatnya melalui pelayanan di mana doa segala bangsa dan sekolah doa apostolik profetik. Tentu mari saudara, teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sebagai Tuhan aja dia bisa taat loh saudara. Ya. Dari sejak dia dikandung Maria, lahir, sampai akhirnya dia mati, itu dia benar-benar taat terus. Ya. Padahal bisa aja dia pakai hakikat dia sebagai Allah, ya, untuk membinasakan manusia yang mau menangkap dia, menyiksa dan menyalib. Bisa nggak? Bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang pada waktu ya pemimpin-pemimpin agama Yahudi dengan imam-imam dengan tentara Roma itu mau menangkap Yesus, mereka semua bawa senjata lengkap. Yesus bilang, saya tiap hari di bait Allah, ngapain kalian mau tangkap saya pakai bawa senjata, bawa pentungan? Emangnya saya ini penyamun? Ya, dia bilang, aku bisa minta kepada Bapa, minta malaikat untuk habisi kalian semua. Ya. Gampang sekali buat Tuhan Yesus. Bahkan waktu mereka mau cari dia dari taman Yesus Getsemani, waktu Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Yesus bilang, akulah dia. Langsung mereka apa? Jatuh semua. Akulah dia. Cuma ngomong akulah dia, amen. Semua pada jatuh, ambruk semua. Jadi saudara, Yesus itu bisa aja dia pakai kuasanya dia untuk binasakan mereka semua. Cukup satu kata. Tapi kenapa Yesus menahan diri tidak melakukan itu? Karena dia mau taat, saudara. Saudara, Tuhan Yesus aja kasih teladan loh, taat kepada otoritas Bapaknya. Apa susahnya sih taat? Jujur saudara. Ya. Karena saya dulu itu sejak pelayanan, sejak remaja itu saya tidak ada saudara suka berontak, enggak ada. Saya selalu taat kepada otoritas karena saya tahu firman. Karena Tuhan memimpin keluarga lewat otoritas yang namanya ayah atau suami sebagai keluarga. Kalau dalam pelayanan melalui seorang gembala, ataupun kita di MDSB atau SDAP, gembala 5 jawatan. Tuhan pimpin ini. Karena menara doa segala bangsa milik Tuhan, Tuhan pimpin lewat gembala kolektif 5 jawatan ini. Dan juga lewat siapa? Penatua-penatua yang menjalankan kebijakan-kebijakan daripada gembala 5 jawatan ini kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Ya. Taat itu nggak susah, saudara. Yang penting mau. Ya. Tapi kalau memang sudah dasar hatinya memang senang berontak, ya nggak bisa, saudara. Sulit untuk taat. Ya. Ada sebagian orang sulit untuk taat. Kenapa? Karena punya jiwa berontak memang. Karena tidak sadar, masih tidak sadar bahwa memberontak itu dosa.
Memberontakan itu kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, di mata Tuhan itu pemberontakan kepada otoritas itu bukan kejahatan kecil, bukan dosa kecil, itu kejahatan besar, saudara. Makanya Korah datang Abiram karena mereka memberontak kepada otoritas Musa. Apa yang terjadi? Itu bumi terbelah, saudara. Ya, rumah di mana mereka ada tiba-tiba terbelah, dan bumi terbelah itu mengangakkan mulutnya menelan Korah datang Abiram, seluruh keluarganya, bahkan seisi rumahnya, sak rumahnya masuk di telan bumi. Ya. Kalau di mata Tuhan pemberontakan itu dosa kecil, dosa biasa, Tuhan tidak akan hukum dengan cara yang mengerikan seperti itu. Saudara ingat baik-baik, di dalam Alkitab itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Makanya dalam Perjanjian Lama itu ada dosa kejahatan, dipukul cambuk sekian banyak. Kalau ada dosa kejahatan ini, ya cambuknya lebih banyak lagi. Ya, ada bikin dosa ini dirajam batu sampai mati. Karena memang dosa itu ada level-levelnya. Tidak semua dosa itu sama, sudah. Dosa itu ada yang kecil, ada yang besar. Memang semua dosa, semua ada hukuman. Tapi ya dosa itu kecil dan atau besar terlihat dari seberapa besar hukuman yang diterima. Itu yang kalau kita lihat penggambaran di dalam Perjanjian Lama. Nah, karena itu saudara, dosa pemberontakan itu saudara di mata Tuhan itu sama seperti penyembahan berhala. Karena itu memang dianggap Tuhan sebagai satu dosa yang besar. Dan itu firman Tuhan menjelaskan hal itu dengan begitu jelas. Nah, kita lanjut saudara. Ya. Jadi ketaatan itu gampang saudara. Nah, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengenakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kita melihat ya, Bapa sendiri meninggikan anak sedemikian rupa. Karena apa? Karena taat saudara. Karena itu saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman, taat kepada otoritas, itu tidak mungkin kita tidak diangkat. Pasti kita akan diangkat. Pasti kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Amen. Karena itu saudara, ini nasihat daripada Tuhan lewat firman. Bagaimana saudara dan saya bisa unity, bisa punya satu kesatuan, bisa kompak sebagai keluarga Tuhan, baik dalam keluarga kita masing-masing di rumah, maupun keluarga kita di mana dua segala bangsa ataupun sekolah dua apostolik profetik. Ya. Kita harus perhatikan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kita harus sehati sepikir. Kedua, kita harus satu kasih dalam satu jiwa, satu tujuan. Ketiga, saudara, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Keempat, saudara, di situ dikatakan kita harus apa? Rendah hati. Ya. Dan yang kelima, saudara, kita belajar dari firman yang barusan kita baca bersama, ya. Kita harus apa? Taat, saudara, ya. Kita harus taat. 5 hal ini, saudara, yang menyebabkan saudara di dalam keluarga, kalau ini ada, ini akan membuat keluarga kita diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam pelayanan kita diangkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi ini harus ada di dalam hati pikiran kita sebagai anggota Menara Doa Segala Bangsa, sebagai anggota keluarga Tuhan, dan sebagai pengurus. Ya, ini harus ada. Nah, di samping 5 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka saudara, kalau ada masalah-masalah dalam katakan komunitas keluarga kita ataupun Menara Doa Segala Bangsa ini, kita harus perhatikan ada hal-hal yang harus ada. Ya, di dalam ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Jadi saudara, kenapa ada nasihat? Karena kemungkinan ada masalah. Ya, kemungkinan ada anggota mungkin yang bikin kesalahan dan dia tidak sadar. Karena itu dia butuh dinasihati. Demikian juga dengan anggota keluarga kita. Mungkin istri butuh dinasihati, mungkin suami, mungkin anak-anak. Nah, ini harus ada, ya. Jadi saudara jangan benci dengan nasihat. Nasihat itu adalah satu hukum yang harus ada dalam satu komunitas. Baik keluarga, baik gereja maupun di Menara Doa Segala Bangsa. Ya. Jadi kalau saudara nanti mungkin ada bikin masalah tertentu, kemudian saudara dihubungi oleh penatua, itu jangan marah saudara.
Mereka kalau menghubungi saudara itu tujuannya apa? Menasihati. Atau mungkin saudara saya hubungi. Kalau saya hubungi, saya telepon, itu berarti karena saya mengasihi saudara. Karena saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menasihati. Nah, dalam komunitas itu memang nasihat itu harus ada. Karena nasihat itu bertujuan untuk membawa orang-orang yang mulai menyimpang ke jalan yang benar. Ya, supaya tidak berbuat salah dosa di hadapan Tuhan. Kemudian ada penghiburan kasih. Ya. Nah, saudara, kita di sini, saudara, ada konseling massal, ada konseling pribadi. Nah, biasanya saudara yang bertemu dengan saya lewat konseling pribadi, saudara akan mendapatkan penghiburan kasih dalam posisi saya sebagai hamba Tuhan. Ya, penghiburan kasih. Ada yang datang, Pak Ebron gimana nih? Kita ini sudah nggak ada income, sudah sekian lama. Ya, ini tabungan tambah hari tambah menipis. Saya bilang nggak usah susah. Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa berkati kamu. Bukan hanya lewat gaji. Kalau dulu lewat gaji, Tuhan mau berkati kamu dengan cara mujizat. Tuhan bisa isi uang ke rekeningmu. Ini penghiburan kasih. Tapi bukan penghiburan kasih yang kosong, saudara. Bukan PHP. Kalau PHP kan gak ada gunanya, saudara, ya. Ya. Tapi betul-betul penghiburan kasih didasarkan oleh firman dan iman. Sehingga waktu saya doakan yang bersangkutan mengalami mujizat Tuhan. Jadi hal seperti itu. Nah, kalau di dalam Menara Doa Segala Bangsa ada juga yang sedang mengalami pergumulan, banyak masalah. Ya, ada penatua atau ada saudara iman, hibur, ibu yang kuat ya, enggak usah susah, tenang aja ya. Itu namanya penghiburan kasih, dan penghiburan kasih itu penting, saudara. Ya. Orang-orang di sekitar itu butuh penghiburan kasih daripada kita, supaya apa? Mereka dikuatkan. Mereka diteguhkan, mereka diberi, disemangati gitu loh. Untuk tetap kuat, untuk tetap percaya berharap Tuhan, karena Tuhan pasti tolong. Jadi penghiburan kasih itu harus ada. Nasihat harus ada, kedua kurang. Kemudian ada persekutuan roh. Nah, kita beribadah setiap hari pagi malam. Ini namanya persekutuan dalam roh. Di mana kita bersekutu dengan saudara seiman yang lain dan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dalam keluarga juga perlu ada itu. Persekutuan roh itu apa? Mesbah doa keluarga. Ya, kalau saya dan keluarga itu biasanya sesudah pagi itu ada mesbah doa keluarga. Kami bertiga bikin mesbah doa keluarga. Ya. Kemudian saudara, yang keempat itu ada kasih mesra. Ya, kasih mesra ini bicara apa, saudara? Kasih mesra itu bicara sikap yang baik, sikap yang penuh kasih pada waktu kita saling tegur sapa satu dengan yang lain. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh kasih, bukan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bentak-bentak, tapi betul-betul kata-kata yang betul-betul dikatakan kasih mesra, ya. Nah, seperti itu. Itu harus, saudara, ya. Jadi kita mengucapkan ya kata-kata yang betul-betul menyejukkan, ya. Yang orang dengar itu dia dihibur, dia dikuatkan. Dan yang terakhir, saudara, belas kasihan. Nah, saudara, di kita ini belas kasihan itu harus ada dan kuat. Karena itu, saudara, di kita ini kalau ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, ya, mau beli untuk makan sudah nggak ada, itu biasanya nanti akan bendahara akan langsung transfer uang, ya, untuk yang bersangkutan supaya bisa belanja, bisa makan. Ini namanya belas kasihan, ya. Dan kalau kita, saudara, setiap bulan membantu hamba-hamba Tuhan, sekitar 60 hamba Tuhan, ya, kita kasih berkat keuangan setiap orang 300.000, itu namanya belas kasihan. Amin. Karena kita komunitas keluarga, ya. Saya juga bolak-balik tekankan, sudahlah, kalau urusan duit kita nggak usah rame-rame. Uang itu bisa datang anytime, anywhere bisa datang. Amin. Tapi kasih persaudaraan itu, saudara, itu yang paling utama. Ya. Yes. Jangan kita tengkar, jangan kita berselisih karena masalah duit, saudara. Keliru. Hubungan persaudaraan dalam Tuhan itu yang paling utama di atas uang. Belajar dari Abraham. Abraham hatinya tidak melekat kepada harta, ya, kepada kekayaan.
Makanya pada waktu saudara terjadi perselisihan antara gembalanya Abram dan Lot karena mereka punya ternak sudah sangat banyak. Sedangkan ternak ini saudara mereka butuh padang rumput untuk makan. Terjadi perselisihan, rebutan lahan untuk mengembalakan ternak. Abram bilang, wah ini nggak baik Lot ya. Kalau sampai terjadi perselisihan antara gembala kamu dan gembalanya saya ini, yang akhirnya nanti kamu sebagai ponaan dengan saya sebagai omu ini kita berselisih. Udahlah, lebih baik kita pisah. Kamu pilih duluan. Kalau kamu mau ke kiri, om ke kanan. Kamu ke kanan, om ke kiri. Ini hatinya Abraham. Artinya apa? Amen. Abraham lebih mementingkan hubungan kekerabatan, persaudaraan, keluarga. Lebih dari harta, lebih daripada uang. Dan ini sudah jadi prinsip saya sejak lama, saudara. Ya. Dan ini prinsip Tuhan, saudara. Dalam keluarga kita udah jangan berantem karena duit. Ya. Biasanya orang yang berantem karena duit itu kenapa? Karena sikap hati yang kikir, tamak, serakah. Tapi hati kita kalau murah hati, ya kita nggak akan tengkar lah soal uang. Kita akan saling mengalah, kita akan menganggap orang lain lebih penting. Nah ini saudara perlu dibangun, saudara ya. Supaya hati kita ini jangan melekat kepada uang. Saudara. Kita hidup di dunia ini singkat banget, saudara. Amen. Singkat banget. Makanya Rasul Paulus katakan, ya, kita ini hidup di dunia ini asal ada makan, ada pakai, ada tempat tinggal, udah cukup bersyukur. Amen. Ya, jangan terlalu punya keinginan yang berlebihan. Kalau memang kita diberkati Tuhan, ya kita sudah punya rumah satu, Tuhan berkati terus kita keuangan, ya. Jangan bingung perbanyak rumah, saudara. Kecuali saudara memang jualan rumah. Ya, so lihat itu jemaat Tuhan mula-mula dalam perjanjian baru. Mereka yang punya tanah, punya rumah lebih dari satu, mereka jual. Uang apa? Mereka bawa ke rasul-rasul untuk apa? Kasih ke yang membutuhkan. Makanya kalau saudara lihat ya, rasul-rasul Tuhan Yesus, bahkan Rasul Paulus, itu Alkitab tidak pernah catat mereka itu. Rasul Paulus aja tinggal di rumah kontrakan. Kenapa? Karena uangan yang mereka dapat, sumbangan yang mereka dapat, mereka betul-betul pakai buat misi. Sedangkan mereka itu hidup apa? Hidup sederhana. Rasul-rasul Tuhan itu hidup sederhana. Mereka meneladani hidup Tuhan Yesus. Karena itu saya lihat ada banyak penyesalan nanti di surga ya. Untuk mereka yang di dunia ini jadi anak Tuhan kaya raya, punya rumah kayak istana, punya rumah di Jakarta, di Singapura, di New York, di Australia, di Eropa. Tapi waktu masuk surga, rumahnya tipe 36 di surga. Haleluya. Nyesel nanti, pasti nyesel. Karena ukuran nanti kita punya rumah di surga seperti apa, harta kita di surga seperti apa, tergantung apa yang kita tabur, kita buat di dunia. Ya. Karena dari banyak kesaksian yang saya dengar, ternyata surga itu sebenarnya kondisinya kayak di dunia aja. Ada kota-kota, ada rumah-rumah. Amen. Ada kawasan elit di surga. Ya. Nah, saya mau punya rumah mewah di surga. Saya nggak tahu, saudara. Sama pilih aja, saudara kepilih rumah tipe 36, 45, 70. Ya, tipe mewah. Ya kita tentukan sekarang, saudara, waktu kita masih ada di dunia ini. Kalau sudah game over, Tuhan sudah panggil, mas sudah telat. Ya, kesempatan ini, saudara. Ya, jadi mari saudara kita belajar menempatkan uang, harta itu bukan segala-galanya. Ya, saya banyak konseling, saya banyak lihat saudara bersaudara, orang tua anak berantem hanya karena harta, hanya karena uang. Padahal itu bukan hatinya Tuhan. Ya, mari saudara kita belajar meneladani Tuhan Yesus di dalam segala hal ya. Supaya apa? Supaya terjadi satu unity dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita boleh diangkat oleh Tuhan, boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dimuliakan oleh Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita motivasi hanya memuliakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, Tuhan itu akan memuliakan kita. Tuhan itu akan mengangkat kita. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini. Kami adalah keluarga dalam Tuhan. Baik kami yang ada di rumah,
sebagai orang tua, suami istri, anak, mungkin ada juga mantu, cucu, dan sebagainya. Tolong supaya ada unity dalam keluarga kami. Karena itu hal-hal yang kami sudah renungkan bersama malam ini lewat firman, biar itu ada dalam keluarga kami. Demikian juga kami yang ada di keluarga Menara Doa Segala Bangsa dan Sekolah Doa Apostolik. Tuhan tolong yang sama. Untuk kami memperhatikan 5 hal berikut. Dan juga untuk kami memperhatikan hal-hal hukum-hukum yang harus ada di dalam satu keluarga. Yaitu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persoalan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kami boleh memperhatikan itu, kami boleh praktekkan supaya benar-benar dari hari ke hari, minggu ke minggu, semakin ada satu unity yang kuat dalam kehidupan keluarga kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar ini bukan hanya menjadi rema, tapi menjadi daging, di mana kami dimampukan mempraktikkan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan roh unity dalam diri kami, dalam keluarga kami, bahkan kami sebagai komunitas Menara Doa Segala Bangsa. Kami mengikat, mematahkan, menolak dalam nama Yesus segala roh iri hati, segala roh egois, segala roh perpecahan dalam nama Yesus Tuhan. Biar hanya roh unity yang daripada Roh Kudus yang boleh mempersatukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come.